Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat mengikuti pelajaran dari Pak Rizky. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Rizky akan menerangkan mengenai Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita nanti akan memahami, menghafal, dan mengimplementasikan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca Ummul Quran dengan harapan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. Selesai. Sebelum kita mulai anak-anak, Pak Rizky ingin bertanya, adakah di antara kalian yang sudah atau masih ingat apa yang disebut Asmaul Husna? Iya, benar. Asmaul Husna adalah 99 nama yang baik dan indah dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Asmaul Husna juga diartikan sebagai nama-nama Allah. Anak-anak, sekarang Pak Rizky akan menjelaskan tentang arti Asmaul Husna Al-Mumit. Arti dari Asmaul Husna Al-Mumit yaitu Allah Maha Mematikan. Jadi semua makhluk di dunia ini atau yang berada di bumi ini nantinya akan mati. Dan semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Anak-anak pasti sudah mengetahuinya bahwa makhluk Allah yang ada di bumi ini tidak cuma manusia, tapi banyak makhluk lain selain selanjutnya manusia. Tumbuhan akan menjelaskan Asmaul Husna Allah Al-Qayyum yang artinya makhluk-makhluk Allah Maha Mandiri atau berdiri sendiri. Allah itu zat yang berdiri sendiri. Kalau kita makhluknya pasti dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Anak-anak, Asmaul Husna selanjutnya yang akan Pak Rizky jelaskan yaitu Al-Ahad, atau artinya Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu ya, jadi kita harus mengimani, kita harus yakin bahwa Allah itu hanya satu yang wajib kita sembah dan kita tidak boleh menyembah selainnya. Anak-anak, setelah Pak Rizky jelaskan arti dari Asmaul Husna tadi, sekarang Pak Rizky akan memberikan contoh atau menjelaskan ya, implementasi Asmaul Husna tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Al-Mumit. Asmaul Husna Al-Mumit yang pertama yaitu mempersiapkan diri agar kita di akhirat kelak hidup bahagia. Misalnya kalau kita rajin sholat, kita rajin mengaji, belajar dengan tekun, serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Berikutnya, Asmaul Husna Al-Hayyu. Yang pertama yaitu memelihara diri sendiri dari lingkungan.
Yang kedua, membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya bersedekah dan membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qayyum. 1. Hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang kedua, jika kita sudah dewasa, kita harus belajar mandiri dengan mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar hidup kita tidak bergantung kepada orang lain, atau hidup kita bisa manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu Asmaul Husna Al-Ahad, ya, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menyembah hanya kepada Allah. Kita harus menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh selain Allah. Nah, jauhi sifat syirik. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah biar dijauhkan dari sifat syirik. Sebelum Rizky tutup pembelajaran hari ini, tugas dari Pak Rizky, berilah 3 contoh Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan membahasnya lagi. Terima kasih anak-anak atas perhatian. Mohon maaf akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.